Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Dan sekarang kita akan membahas kedudukan isim yang kelima ya dari isim-isim yang marfu' yaitu ismu kana wa akhwatiha. Isim kana dan akhwatiha di sini tertulis kana wa akhwatuha. Sepertinya yang lebih tepat adalah ismu kana ya, karena yang dibahas ini kan isim. Ya bukan kana ya tapi isim. Isim kana ya yang marfu'. Halaman 44. Adapun kana di sini adalah yang dimaksud kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya adalah af'alun, adalah fi'il-fi'il tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari, yang biasa masuk kepada mubtada dan khabar. Fatarfa'ul awwala, kemudian kana ini merofakkan yang pertama, yaitu merofakkan mubtada, wa yusamma ismaha. Kemudian mubtada itu berubah namanya ya setelah kemasukan kana, namanya berubah menjadi ismu kana, isim kana. Wa tansibu tsaniyah, dan menasabkan yang kedua ya, yaitu menasabkan khabar, wa yusamma khabaraha. Kemudian khabarnya berubah nama menjadi khabar kana. Misal contohnya di sini ya, saya akan sebutkan mubtada khabar dulu, kemudian dimasuki oleh kana. Yang pertama, Allahu alimun, Allah maha mengetahui. Kemasukan kana menjadi kanallahu aliman, ya adalah Allah itu maha mengetahui. Maryamu mujtahidatun, Maryam adalah seorang yang bersungguh-sungguh. Kanat Maryamu mujtahidatan, adalah Maryam itu orang yang bersungguh-sungguh. Ya, pada contoh di atas kanallahu aliman ya, bisa diperhatikan di situ. Ya, Allahu alimun awalnya mubtada khabar sama-sama marfu'. Kemasukan kana mubtadanya marfu', khabarnya mansub. Ya, kanallahu aliman. Adapun cara mengi'rabnya, Allahu di sini adalah lafzul jalalah yang berkedudukan sebagai isim kana sehingga dia marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia lafadznya ini isim mufrad. Ya, kalau alimannya sendiri adalah khabar kana mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim mufrad. Kemudian pada contoh yang kedua, ya bisa diperhatikan di sini masuk kepada kaidah fi'il ya, karena kana itu kan fi'il madhi. Nah, ketika dia masuk kepada mubtada yang muannas, maka nanti dia berlaku ketentuan fi'il madhi ketika fa'ilnya muannas. Kita kasih tak yang bersukun kanat. Ya, kanat Maryamu mujtahidatan. Seperti itu. Kemudian al-waladani mujtahidani. Dua anak laki-laki itu bersungguh-sungguh. Kanal waladani mujtahidaini. Adalah dua anak laki-laki itu bersungguh-sungguh. Ya. Di sini berlaku kaidah yang berkaitan dengan fi'il. Berapapun jumlah fa'il ya, ketika membahas fa'il maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Kalau di sini berapapun jumlah mubtada, fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Al-muslimuna sabiruna, orang-orang muslim itu sabar. Kemasukan kana al-muslimuna sabirina. Kemudian al-bintani mujtahidatani, kanatil bintani mujtahidataini. Ya. Ya, insyaallah mudah ya. Jadi yang perlu diingat, fungsi kana adalah merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Kemudian ketika mubtadanya muannas, ya maka kananya dikasih huruf ta yang bersukun, ta ta'anis sakinah. Adapun kana sendiri di sini biasanya diterjemahkan adalah ya, secara umum ya. Tapi bisa juga di situ ditambahkan terjemahan dahulunya gitu ya. Karena kana ini fungsinya adalah untuk memberitakan sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Ya, misalnya contoh di sini. Karena itu fungsinya untuk memberitakan sesuatu terjadi di waktu lampau, entah sekarang sudah selesai ya ataupun masih terus berlanjut sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau berkaitan dengan Allah di sini kan Allahu aliman, berarti
ya, dahulunya, sekarang dan akan datang terus, bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Adapun misalnya di sini kanat Maryamu mujtahidatan, adalah Maryam itu dahulunya orang yang bersungguh-sungguh. Ya, bisa jadi sekarang sudah enggak atau masih terus berlanjut sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, ini bermanfaat kalau kita ingin memberitakan sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Misalnya, sebelumnya kita sudah belajar tentang misalnya khobar jumlah gitu ya. Misalnya ada al-waladu yabki, anak laki-laki itu sedang menangis. Kejadiannya sekarang, ya, al-waladu yabki, anak laki-laki itu sedang menangis. Kemudian besoknya kita cerita kepada orang lain, kemarin anak laki-laki itu sedang menangis, maka bisa kita pakai kana. Kana al-waladu yabki, ya, bil amsi, pada kemarin, ya. Atau misalnya kemarin itu hari Ahad, ya, sekarang hari Senin misalnya, ya, kana al-waladu yabki yaumal ahadi, gitu, pakai kana. Berarti kejadiannya dia menangisnya kemarin, sudah berlalu di waktu lampau. Nah, itu fungsi kana dari sisi makna. Adapun kalau dari sisi lafaz, dia berpengaruh terhadap harokat di sini, kedudukannya. Dia menyebabkan mubtada marfu' dan khobar menjadi mansub, dan kemudian merubah namanya, ya, yang tadinya mubtada saja menjadi ismu kana, khobarnya menjadi khobar kana. Dan kana ini memiliki saudari-saudari, ya, fiil-fiil yang fungsinya sama dengan kana, ya, merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Ya, pembahasan selanjutnya, akhwatu kana, ya, akhwatu kana hiya, saudari-saudarinya kana adalah sebagai berikut. Di sini amsa, ya, untuk menunjukkan kejadian terjadi di waktu sore, ya, amsa pada waktu sore, asbaha pada waktu pagi, adha pada waktu duha, walla pada waktu siang, bata pada waktu malam. Sara artinya menjadi, laisa artinya tidak, kemudian mazala, ya, mazala, manfakka, ya, ma infak atau manfakka, ma fati'a, ma bariha, ini artinya sama, yaitu masih, sedangkan madama artinya selagi, ya, selagi. Misalnya kita ambil contoh, al-mataru nazilun, al-mataru nazilun, hujan itu turun, ya. Kita ingin memberitakan hujan itu turun di waktu sore, pakai amsa. Amsa al-mataru nazilan, pada waktu sore hujan itu turun, ya. Sora misalnya ya, kita pengen bikin kalimat rumah itu menjadi masjid. Sora al-baitu masjidan. Al-baitu masjidun. Awal al-baitu masjidun misalnya. Rumah itu adalah masjid. Ya, kita ingin bikin kalimat rumah itu telah menjadi masjid, yaitu sara al-baitu masjidan. Rumah itu telah menjadi masjid. Atau kita ingin bikin kalimat rumah itu bukan masjid, pakai laisa, ya. Laisa al-baitu masjidan. Rumah itu bukan masjid, ya. Atau rumah itu masih masjid, ya, masih masjid sampai sekarang. Ya, dulu awalnya rumah diubah jadi masjid, dan sampai sekarang masih masjid, makin mazala misalnya, yang artinya masih, mazala al-baitu masjidan. Rumah itu masih masjid, masih masjid, ya, masjid tempat sujud. Atau misalnya Zaid masih di kamar, di dalam kamar, pakai mazala, ya, mazala Zaidun, atau manfaka atau mafati atau mabariha, mazala Zaidun fil ghurfati, Zaid masih di dalam kamar. Adapun madama artinya selagi. Misalnya kita melarang orang pergi selagi hujan turun, gimana? La tazhab, jangan kamu pergi, ya, madamal mataru nazilan, selagi hujan turun. Dan semua fiil-fiil ini itu namanya fiil-fiil yang nakis, ya, wa tusamma al-af'al an-nakisata, mestinya seperti itu, ya, Allah alam, ya, al-af'al an-nakisata, mestinya wa tusamma al-af'al an-nakisata. Dan fiil-fiil yang disebutkan di atas disebut fiil yang nakis. Ya, fiil itu ada dua, ada tam sempurna, ada nakis. Fiil yang tam dia
membutuhkan fa'il. Dikasih fa'il sudah jadi sempurna, ya, seperti yang fiil-fiil yang selama ini sudah kita kenal, seperti zahaba, kita kasih aliyun sebagai fa'ilnya sudah sempurna, Ali pergi. Tapi kalau fiil yang nakis ini, ya nggak cukup fa'il, harus ada satu lagi yaitu khobar. Seperti misalnya eh, kana aliyun adalah si Ali itu apa? Masih belum sempurna, dikasih khobar baru sempurna. Kana aliyun misalnya mujtahidatan, mujtahidan, bersungguh-sungguh. Karena aliyun mujtahidan baru sempurna. Jadi fi'il nakis itu butuh kepada khabar untuk menjadikannya sempurna. Beda dengan fi'il yang tam, yang sempurna, dia cukup kita kasih fa'il sudah membentuk kalimat sempurna jumlah fi'liyah. Ya, demikian pembahasan kita kali ini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan menyelesaikan pembahasan tentang kana. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.